Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat, sebuah konsep yang menggetarkan hati dan pikiran, merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kepercayaan akan datangnya hari kiamat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan keyakinan seorang mukmin. Hari kiamat bukan sekedar cerita atau legenda, melainkan sebuah kepastian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita sedang berdiri di suatu hari yang mengerikan, di mana langit terbelah, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, dan lautan menyala-nyala. Ini adalah hari kiamat, hari terakhir dari dunia ini, hari di mana seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa hari perhitungan sudah dekat dan setiap jiwa akan menghadapi perhitungan amalnya. Lalu bagaimana dengan isu bahwa 2024 akan muncul kedatangan Imam Mahdi? Mari kita selami video ini hingga selesai untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Keimanan terhadap hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan ini memiliki dampak besar dalam membentuk perilaku dan keyakinan seorang mukmin. Al-Quran dan hadis memberikan penjelasan rinci tentang tanda-tanda, kejadian, dan hikmah dari hari kiamat. Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tanda-tanda dari yang kecil hingga tanda-tanda yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah banyak tanda-tanda kecil yang kita bisa amati. Misalnya, semakin banyaknya orang yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika, meningkatnya ketidakadilan dan maraknya konflik serta peperangan di berbagai belahan dunia. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ilmu akan semakin berkurang karena orang-orang alim meninggal dunia, sedangkan kebodohan akan semakin merajalela. Fenomena ini terlihat dari banyaknya orang yang berbicara tanpa dasar ilmu dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebenaran. Tanda-tanda yang besar adalah peringatan bagi kita semua bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Munculnya Dajjal akan menjadi ujian besar bagi umat manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal akan membawa fitnah besar yang menguji iman setiap orang. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj juga akan menambah kesengsaraan di muka bumi dengan kerusakan yang mereka sebabkan. Namun, turunnya Nabi Isa alaihissalam akan menjadi harapan bagi umat Islam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hari kiamat akan disertai dengan kejadian-kejadian yang menggemparkan dan di luar nalar manusia. Al-Quran menggambarkan bahwa bumi akan bergetar hebat, gunung-gunung akan hancur, dan langit-langit akan terbelah. Manusia akan berlari kian kemari dalam kebingungan dan ketakutan. Pada saat itulah semua makhluk akan dihisap dan ditentukan nasibnya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang setimpal bagi setiap amal perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar. Berikut adalah beberapa hadis yang menyebutkan tanda-tanda kecil hari kiamat. Pertama, ilmu diangkat dan kebodohan meningkat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, minuman keras diminum, dan zina tersebar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, banyaknya perzinahan dan minuman keras. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya perzinaan dan minuman keras secara terang-terangan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, waktu berlalu dengan cepat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga waktu terasa singkat. 1 tahun bagikan 1 bulan, 1 bulan bagikan 1 pekan, 1 pekan bagikan 1 hari, 1 hari bagikan 1 jam, dan 1 jam bagikan sekejap mata. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki.
Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah berkurangnya jumlah laki-laki dan bertambahnya jumlah perempuan hingga 50 perempuan hanya ditanggung oleh satu laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, banyaknya fitnah dan kekacauan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang kepadaku umatku fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Pada pagi hari, seseorang masih beriman, tetapi pada sore hari, dia menjadi kafir. Dan pada sore hari seseorang masih beriman, tetapi pada pagi harinya dia menjadi kafir. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, terjadi banyak pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ada tiba hari kiamat hingga terjadi banyaknya pembunuhan. Para sahabat bertanya, apakah maksud banyaknya pembunuhan itu adalah kita saling membunuh satu sama lain? Rasulullah SAW menjawab, bukan, tetapi maksudnya adalah pembunuhan massal sehingga pembunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh dan yang dibunuh tidak tahu untuk apa dia dibunuh. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, munculnya pemimpin yang tidak adil. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa ketika umatku dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Di antara mereka akan muncul orang-orang yang berhati setan dalam tubuh manusia. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, tanda-tanda kecil hari kiamat yang disebutkan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keimanan, berpegang pada ajaran Islam, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh. Kesadaran akan tanda-tanda ini seharusnya mendorong kita untuk lebih waspada dan selalu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Beberapa hadis yang menyebutkan tanda-tanda besar hari kiamat yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Berikut adalah beberapa hadis yang menjelaskan tanda-tanda besar tersebut. Pertama, munculnya Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah, melainkan dia telah memperingatkannya umatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, dan Dajjal pasti keluar di tengah-tengah kalian. Jika dia keluar sedangkan aku masih di antara kalian, maka aku akan membela setiap muslim dari gangguannya. Namun, jika dia keluar sesudah aku wafat, maka setiap orang harus membela dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh sudah dekat masa Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, menghapus jizyah dan harta yang akan melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, keluarnya Yakjud dan Makjud. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah mengutus Yakjud dan Makjud dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Gelombang pertama mereka melewati danau Tiberias dan meminum airnya sampai habis. Gelombang terakhir mereka melewati tempat itu dan berkata, sungguh dahulu di tempat ini ada air. Hadis riwayat Muslim. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Ketika matahari telah terbit dari barat dan orang-orang melihatnya, maka mereka semua akan beriman, tetapi keimanan mereka tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, munculnya binatang yang dapat berbicara kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surah An-Naml ayat 82. Keenam, keluarnya asap dukhan. Rasulullah SAW bersabda, segera akan muncul asap yang akan memenuhi antara langit dan bumi. Asap itu akan menyebabkan orang-orang beriman seperti terkena flu, sementara orang kafir akan membengkak hingga mati. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh,
gempa bumi di 3 tempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga terjadi 3 gempa bumi besar, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, api yang menggiring manusia ke tempat berkumpul. Rasulullah SAW bersabda, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul mereka. Hadis riwayat Bukhari. Pada hari kiamat, seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dan perubahan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kejadian ini dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, surat Az-Zalzalah menyebutkan bahwa bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dalam surat At-Takwir disebutkan bahwa matahari akan digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Pada hari itu, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan untuk dihisap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar bahwa pada hari kiamat, sangkakala akan ditiup dan semua makhluk akan mati. Kemudian ditiup kembali dan mereka akan bangkit dari kubur mereka. Keimanan kepada hari kiamat memiliki beberapa hikmah penting dalam kehidupan seorang muslim. Meski begitu, kita harus bijak dalam menafsirkan tanda-tanda ini dan tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan. Yang paling penting adalah kita harus selalu mempersiapkan diri dengan meningkatkan iman dan amal soleh. Menurut beberapa ulama dan literatur Islam, terjadinya 2 gerhana dalam 1 bulan suci Ramadan bisa dianggap sebagai salah satu tanda datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi diyakini akan muncul di akhir zaman untuk memimpin umat Islam menuju kebenaran dan keadilan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa salah satu tandanya kedatangan adalah terjadinya 2 gerhana di bulan Ramadan. Sehingga terjadinya 2 gerhana pada bulan Ramadan di tahun 2024 dianggap sebagai fenomena akan munculnya Imam Mahdi. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam. Ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan dan di mana pahala amal ibadah dilipat gandakan. Dengan adanya fenomena 2 gerhana di bulan Ramadan 2024 lalu, ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi umat Islam untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketakwaannya. Selama Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan melakukan amal kebaikan. Terjadinya gerhana bisa menjadi pengingat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan makna dari setiap ibadah yang dilakukan. Marilah kita renungkan fenomena ini sebagai pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan petunjuk untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.